Nah, ini menarik ini penjelasan Imam Ibnu Katsir. Apa maksud dari jika mereka belum berhenti maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya, maka siapa saja yang masih bertahan dengan riba tidak meninggalkannya fahaqqa ala imamil muslimin, maka menjadi kewajiban bagi imamul muslimin, berarti kewajiban khalifah. Untuk apa? Ayastatibahu, untuk meminta dia bertobat. Gak bisa kita lagi. Ayolah tinggalkan riba. Gak mau juga, ya kan? Ya, jadi biarkan mereka gontok-gontokan sekarang. Kita fokus dengan dakwah kita. Apalagi cuma hanya bicara koalisi kebangsaan lawan koalisi perubahan. Udah nggak ada urusan itu. Ya, biarkan aja lah mereka. Kayak anak kecil ributin mainan gitu. Masa kita dewasa ikut-ikutan? Ya. Nah, ini hadis yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita harus betul-betul menyadari, meyakini hari ini perubahan itu harus aktif. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Ya. Jadi Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga kaum itu sendiri mengubah apa yang harus mereka ubah dari diri mereka. Ya. Baik, kita persingkat supaya nanti tidak terlampau panjang ya. Ya. Jadi Al-Alama Ahmad Atiyat dalam kitab At-Tariq halaman 2122 itu beliau menjelaskan sesungguhnya manusia tidak akan berpikir tentang perubahan kecuali jika ia menyadari bahwa di sana ada realitas, fakta yang rusak, buruk atau paling sedikit tidak sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Orang baru mau berobat kalau dia sadar kalau dia itu sakit. Ya. Agar di sana terjadi kesadaran, maka harus ada penginderaan terhadap rusaknya realitas. Hanya saja sekedar sadar terhadap kerusakan atau realitas yang rusak tidak cukup untuk melakukan perubahan. Di samping sadar terhadap kerusakan realitas hidup, harus ada pula kesadaran terhadap realitas pengganti yang digunakan untuk mengganti realitas yang rusak tersebut. Dua-duanya harus dipahami dengan baik. Sadar tentang sakit, sadar tentang obat terhadap penyakit. Bila melanjutkan, Abdul laisa mad'atun litsawrah walakin al-ihsasa bidzulmi wal mad'atu lidzalik. Kezaliman bukanlah faktor pendorong terjadinya perubahan mendasar, tetapi kesadaran akan adanya kezalimanlah yang mendorong hal tersebut. Perubahan mendasar itu akan bisa terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana memperbaiki kondisi kaum muslimin hari ini? Kan masalahnya begitu rupa kan? Ya, semuanya darurat narkoba, darurat judi, darurat riba, ya kan? Korupsi, ya kan? Semuanya. Nah, bagaimana memperbaikinya? Kata Amirul Mukminin fil hadis Imam Darul Hijrah Malik ibnu Anas, "Wala yusliha akhir hadhil ummati illa ma aslaha awwalaha." Dan akhir dari umat ini tidak akan menjadi baik kecuali dengan apa awal dari umat ini diperbaiki. Dengan apa umat ini diperbaiki? Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumat ilan nur. Jadi masyarakat jahiliyah itu dalam kondisi terbelakang, tapi dalam kurun waktu yang hanya lebih kurang 23 tahun Rasul mengubah mereka menjadi bangsa yang memimpin dunia dalam kurun waktu yang sangat panjang. Itu caranya. Jadi cukup mencontoh Rasul tanpa kemudian menyelisihi langkah beliau walaupun hanya seujung rambut. Maka bersyukur kita berada di kutlah ini yang memang telah berupaya seoptimal mungkin memastikan setiap tariqah, metode, langkah yang ditempuh betul-betul menapak tilasi dari metode dakwah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus sholihat." Ini kata kunci penting. Ya. Jadi Allah telah berjanji kepada orang beriman di antara kalian, ya, bukan sembarang orang beriman. Ya, terpilih orang beriman yang dijanjikan itu. Dan yang beramal soleh, dan amal solehnya juga spesifik. Hari ini amal soleh terbuka lebar. Ada yang fokusnya untuk bagaimana banyak orang yang hafal Quran, berdiri rumah tahfiz.
Ada fokusnya bagaimana mengurus anak-anak yatim, berdiri yayasan yatim. Ada fokusnya bagaimana orang supaya sholat, ya. Fokus bagaimana sholat. Ada yang fokusnya bagaimana meninggalkan riba saja, ada juga. Nah, tapi yang menarik, ini kan masalah riba ya. Nih saya buka sedikit lah. Supaya nanti dakwah tentang riba harus ditingkatkan levelnya. Nah, gitu ya. Nah ini ayat yang langsung menjelaskan tentang kewajiban kita langsung dua di sini. Satu, jadi barangkali hafal ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Ini seruannya kepada orang beriman. Ya. Hai orang beriman, tinggalkanlah semua sisa riba in kuntum mu'minin. Ini adalah perintah Allah berkaitan dengan individu. Tapi ternyata masalah riba tidak hanya berhenti kepada individu. Ini perintah kedua. Fa illam taf'alu fa'adzanu biharbin minallahi wa rasuli. Jika belum berhenti dari meninggalkan riba, maka i'lankanlah, umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Siapa yang akan melakukan ini? Saya kutipkan tafsirnya. Faman kana muqiman 'ala riba la yanzi'u anhu fahaqqa 'ala imamil muslimin. Nah, ini menarik nih penjelasan Imam Ibnu Katsir. Apa maksud dari jika mereka belum berhenti maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya, maka siapa saja yang masih bertahan dengan riba tidak meninggalkannya fahaqqa 'ala imamil muslimin, maka menjadi kewajiban bagi imamul muslimin, berarti kewajiban khalifah. Untuk apa? Ayastatibahu, untuk meminta dia bertaubat. Gak bisa kita lagi. Ayolah tinggalkan riba. Gak mau juga, ya kan? Gak, tugas kita lagi. Makanya tugas kita hanya bisa amar ma'ruf nahi munkar. Sementara tugas khalifah itu izalatul munkar, menghilangkan kemungkaran. Kalau kita hanya bisa menyeru untuk meninggalkan kemungkaran, tapi menghapus kemungkaran tidak bisa. Karena itu butuh kekuatan dia. Jadi subhanallah, saya menemukan ayat ini langsung ada dua perintah yang melekat di situ. Satu kepada individu, satu kepada negara. Masya Allah. Ya. Dulu kita sering kalau dengan teman-teman jamaah tabligh kita katakan aqimus shalah. Itu saya selalu sampaikan bahwa aqimus shalah itu topiknya tidak sekedar mengajak orang sholat, tidak sekedar melaksanakan sholat, tapi juga menegakkan hukum sholat. Tapi dalil seperti ini belum ketemu. Tapi subhanallah di sini langsung ketemu, ternyata kita diperintah untuk dua perkara, meninggalkan secara individual, tapi kemudian juga harus ada negara yang memastikan pelanggaran syariat itu betul-betul dihapus. Insya Allah. Makanya ini harus hafal. Karena kalau nggak hafal nggak bisa tadi ngomong itu, ngomong khilafah nggak bisa. Ya, dalilnya mana? Kan selalu gitu kan. Apalagi rawan Hasim Ar-Razi kan itu. Ini saya suruh bersaing sama Hasim Ar-Razi gimana caranya? Memang sama-sama umurnya ya, sama-sama orang Payakumbuh dekat-dekat lah kan, Bukit Tinggi Payakumbuh lah, bisa lah gitu ya. Cuma dia beda lah, gitu. Viewernya ada berapa? Kebawahnya udah yakin kita ya. Jadi amal solehnya harus spesifik. Ya, sholat iya, puasa iya. Tapi dalam kaitan dengan khilafah berarti amal soleh kita memperjuangkan khilafahnya. Jadi harus ada fokusnya. Silakan, tidak apa-apa. Entry pointnya riba, entry pointnya sholat, entry pointnya baca Quran, entry pointnya pendidikan Islam. Silakan semua entry point. Tapi nanti harus sampai kepada target terukurnya khilafah. Ya, memang UUD kita ujung-ujungnya khilafah, ujungnya daulah. Ya, mau materinya berapa? Mau sekali pertemuan bisa. Ya, seminggu bisa, sebulan bisa, 3 bulan bisa. Tapi jangan sampai lama, setahun. Ya. Apa yang Allah janjikan? 3. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Maka sungguh-sungguh Allah akan mengembalikan kekhilafahan sebagaimana telah menjadi khilafah orang-orang sebelum mereka. Pertama. Yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadalahum. Sungguh-sungguh Allah akan mengukuhkan agama yang Allah telah ridha untuk mereka.
waliyubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan sungguh Allah akan mengganti rasa takut mereka dengan rasa aman. Ya. Cukup ayat ini dihafal, ya. Nanti kalau mau tambah silakan dengan tafsirnya. Tapi ayat saja sudah cukup dengan artinya, insyaallah, ya. Baru dapat kupon. Nggak tahu kupon apa tadi, saya cuma nyambung aja. Ini hadis, ya. Dari jalur Sauban lagi, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah zawalil ardo. Jadi Allah itu membentangkan bumi, atau ada yang mengatakan itu menyodorkan bumi, ya, sehingga kita bisa melihat, ya maaf, bukan kita. Faraitu masyariqa wa maghariba, maka kemudian aku, kata Rasul, bisa melihat timur dan baratnya secara utuh. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha, dan sesungguhnya umatku kelak, ya, kekuasaannya akan meliputi apa yang telah Allah perlihatkan tersebut. Ya, ini kan kabar gembira dari Rasul. Kalau tadi janji Allah, apalagi yang kurang ini, gitu ya. Alhamdulillah, ini berlapis luar biasa nih. Dari yang paling muda sampai yang paling sepuh itu, masya Allah. Jadi berarti khilafah sudah hampir dekat, ya. Dari yang jalan kaki sampai Pajero, iya kan? Tinggal lihat aja keluar. Ya. Jadi jangan takut sama Amerika, sama Cina, sama Rusia. Rusia udah tenggelam di dalam perang di Ukraina. Ya, Cina hanya kelihatannya ya kokoh secara ekonomi. Bukti rewot di dalam itu. Insya Allah besok disinggung saat di pakarnya itu. Ya. Amerika sudah dalam kondisi hendak tenggelam. Ya, jadi biarkan mereka gontok-gontokan sekarang. Kita fokus dengan dakwah kita. Apalagi cuma hanya bicara koalisi kebangsaan lawan koalisi perubahan, udah nggak ada urusan itu. Ya, biarkan aja lah mereka. Kayak anak kecil ributin mainan gitu. Masa kita dewasa ikut-ikutan? Ya. Nah, ini hadis yang penting juga dikuasai, tapi ujungnya saja. Ya. Kalau nggak hafal semua, ya. Kan kasihan juga kan itu, ya. Ini dari tadi ngapal aja kan, besok hadir lagi. Terlalu banyak PR kan. Jadi hadis yang penting kondisi kita hari ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, mulkan jabbariyatan. Kita berada dalam kondisi mulkan jabbariyatan. Jabbariyatan itu kata Imam Ahmad dalam musnadnya, ini saya kutip langsung, jabbariyah itu al-qahru wa syiddatud dzulmi. Diktator dan kezalimannya bersangatan, tidak hanya zalim tapi bersangatan zalimnya. Ya, apalagi yang kurang itu. Dan itu kita rasakan, tidak perlu lagi diceritakan, sudah kita rasakan, ya. Bagaimana kezaliman itu ada hari ini, ya. Tapi yakinlah kata Allah, fatakunu masyaallahu an takun. Masa itu akan berlangsung selama Allah berkehendak. Tsumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Tapi kemudian masa itu akan Allah angkat ketika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Ya, segala sesuatu itu ada waktunya. Ya. Maka ikutin aja waktu kita ini. Dan itu sudah sangat dekat. Dan yakinlah tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian akan datang khilafah sesuai dengan metode kenabian yang kedua. Ya. Tsumma sakata. Nah, baru setelah itu fase kemunduran untuk sampai kepada kondisi datangnya kiamat, ya. Baik. Saya potong sampai sana karena nggak ada terjemahan, kasihan, ya. Baik. Ini kita persingkat, ya. Ini beberapa pendapat ulama. Ini juga barangkali satu perlu dihafal. Salah satu yang penting ini. Ya, jadi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Sawa'iqul Muhriqah kata beliau, "I'lam aidan anna sahabata ridwanullah ta'ala alaihim ajma'ina ajma'u." Jadi ketahuilah juga bahwa seluruh sahabat Nabi SAW, semoga Allah ridha kepada mereka semuanya, ajma'u, telah berijma', bersepakat. Apa sepakatnya para sahabat? Ala anna nasbal imami ba'da inkiradi zamanin nubuwati wajibun, bahwa sesungguhnya mengangkat seorang khalifah setelah berakhirnya zaman kenabian itu wajib. Tidak hanya wajib, bal ja'aluhu ahammul wajibat. Bahkan para sahabat menjadikan kewajiban mengangkat khalifah sepeninggalnya Rasul
sebagai ahammal wajibat, sepenting-penting kewajiban. Dari mana kesimpulan itu? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, haitsu istaghallu bihi an dafni Rasulillah. Tak kala mereka para sahabat lebih menyibukkan diri mereka daripada membaiat seorang khalifah daripada menyelenggarakan jenazahnya Rasul. Rasul meninggal Senin duha. Jenazah beliau baru diurus di Selasa sore, sempurna selesai Selasa tengah malam. Ada jeda waktu 2 hari 2 malam. Padahal ini adalah jenazah yang wajib segera diselenggarakan, dan ini jenazahnya Rasul. Tapi sahabat justru malah melakukan perkara yang lain sehingga terlantar. Dari sanalah kemudian ijma' sahabat yang tadi disimpulkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa membaiat seorang khalifah untuk kemudian melanjutkan tugas kepemimpinan setelah meninggalnya Rasul sebagai ahammal wajibat, sepenting-penting kewajiban. Dan tugas itu sekarang kita yang memikulnya. Maka bersyukur menjadi orang yang terpilih. Ya. Baik, sekarang kita fokus kepada Thalabun Nusrah, metode syar'i menegakkan khilafah. Jadi Thalabun Nusrah yang tadi kita sering singgung-singgung, yang ditujukan untuk aktivitas istilamul hukmi, penyerahan kekuasaan dan penegakan daulah khilafah Islamiyah, maka ia membutuhkan kondisi-kondisi dan syarat-syarat yang khas. Adapun syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut. Ya. Jadi penegakan khilafah itu bukan lewat parlemen, bukan harus jadi anggota dewan dulu, ya, tapi lewat Thalabun Nusrah. Apa syarat-syaratnya? Ada 3. Pertama, terbentuknya opini umum tentang Islam dan tentang hizib yang bersumber dari kesadaran umum di suatu negeri Islam. Itu kuncinya. Makanya 2 perkara itu penting, membangun kesadaran, yang kesadaran itu melahirkan opini. Ya, opini bisa darat, bisa udara sekarang. Yang kedua, terpenuhnya syarat-syarat khusus di suatu negeri yang hendak dimintai nusrah. Syarat-syarat yang dimaksud adalah negeri tersebut memiliki kemampuan untuk melindungi eksistensi dan keberlangsungan daulah Islamiyah. Negeri tersebut harus mampu memberikan proteksi mandiri terhadap daulah Islamiyah dan tidak di bawah proteksi negara lain atau dikuasai secara langsung oleh negara lain, baik dalam bidang ekonomi, militer, politik. Dan itu serahkan kepada Amir untuk memutuskan mana. Tugas kita cukup sebagai anak panah saja. Ya. Yang ketiga, keikhlasan dari ahlul quwah. Ya. Dalam menolong dakwah, penerimaan mereka yang sempurna terhadap Islam dan daulah Islamiyah, serta tidak adanya keraguan dan kekhawatiran pada diri mereka terhadap kekuatan lain atau negara lain, atau terhadap kelompok-kelompok Islam lainnya maupun kelompok non-Islam yang memiliki tujuan yang berbeda dengan tujuan Islam. Baik, sudah mulai berkerut. Berat kajinya. Maka Thalabun Nusrah li istilamul hukmi huwa hukmun syar'iyyun, ya. Jadi Thalabun Nusrah dengan tujuan untuk meraih kekuasaan itu adalah hukum syariat yang berhubungan erat dengan metode meraih kekuasaan. Ya, penyerahan kekuasaan tidak akan terjadi tanpa ada aktivitas Thalabun Nusrah serta terpenuhnya syarat-syarat di atas. Sama saja apakah kekuasaan tersebut diserahkan oleh atau diminta oleh ahlul quwah. Tugas kita menyiapkan suasananya. Kalau aktivitas Thalabun Nusrahnya ada tim khususnya, nah, itu bukan urusan kita. Tapi kita bertanggung jawab menyiapkan suasana yang kondusif untuk aktivitas Thalabun Nusrah itu. Ya. Selesai? Belum. Bagaimana menyiapkan atmosfer nusrah tadi? Maka kita tiru Rasulullah ketika beliau menyiapkan suasana nusrah di Madinah. Ya, Rasulullah SAW belum bersedia menerima nusrah lil istilamil hukmi untuk penyerahan kekuasaan kecuali setelah opini umum di Madinah dipersiapkan begitu rupa hingga masyarakat Madinah siap menerima kepemimpinan gerakan Rasul, terwujud dan yakin dengan kesiapan penduduk Madinah. Baik Aqabah pertama 12 orang. Kemudian ketika balik ke Madinah didampingi oleh Mus'ab bin Umair. Ya, maka hari ini jadilah Mus'ab bin Umair. Dalam waktu lebih kurang setahun mampu membangun kesadaran umum masyarakat Madinah dan kemudian melahirkan opini umum tentang Islam dan tentang Rasulullah sebagai pemimpin. Mus'ab bin Umair lebih kurang umurnya 27 tahun, ya. Gagah-gagah seperti ini.
Ya, maka manfaatin kegagahannya. Ya. Yang tua-tua jangan merasa iri juga. Jadi kita tahu diri aja. Karena yang dipilih oleh Rasul bukanlah Abu Bakar, bukan Umar, tapi seorang anak muda yang digelari dengan mukrik, yang dengan bacaan Qur'annya itu bisa menyentuh Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Hudar, dua jenderalnya Aus dan Khazraj. Coba. Ya, berarti anak panahnya betul-betul tajam. Ya. Maka anak-anak muda itu pastikan hari ini tajam, ya. Tajamnya lisan kita itu dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan penjelasan dari para ulama. Itu kata pemungkasnya itu. Ceritanya boleh kemana-mana, tetapi ujungnya itu harus ditancapkan dengan kuat. Nah, itulah dengan Al-Quran dan hadis. Dan penjelasan-penjelasan para ulama yang dijelaskan dalam kitab-kitab kita halakoi. Nah, baru dia nancap gitu. Kalau tidak geli-geli aja. Ya. Nah, yang dimaksud dengan opini umum pada konteks sekarang adalah adanya keinginan untuk diatur dan diperintah oleh kekuasaan Islam. Ini poin penting hari ini masih jauh ini. Jadi untuk sadar diatur dengan kekuasaan Islam ini masih jauh. Untuk kembali kepada syariat Islam saja masih jauh. Ya kan? Ceritanya hari ini yang penting Anies dulu. Nanti kalau Anies sudah menang baru kita bicara Islam. Baru bicara syariat Islam, baru bicara khilafah. Ya. Berarti ini PR besar kita ini. Ya. Berarti suara-suara kita masih sampai ini. Di mana sekarang suara-suara kita? Nah, ayo mainkan suara-suaranya, suara daratnya, suara udaranya. Ya, supaya sampai ini kesadaran tentang Islam, tentang kekuasaan Islam ini. Kok masa yang mengudara cuma tentang Anies, tentang Prabowo, ya kan? Tentang koalisi perubahan, koalisi kebangsaan, koalisi apa lagi, walau-walam ya. Ya, mari kita fokus. Nah, itu barangkali ya. Nah, ini Ramadan ini kita fokus. Ini pertarungan opini nih. Opini mana tergantung. Jari-jari kita, lisan-lisan kita, ya, fasilitas-fasilitas kita gunakan semua, ya. Karena ini kita memang berpacu dengan waktu. Khutbah-khutbah kalau di masjid-masjid Bukit Tinggi hanya masalah hubungan suami istri seperti apa. Bukan masalah hubungan antara rakyat dengan penguasa. Masa materi khutbah tentang itu? Berarti masih jauh ini. Ya. Jauh itu berarti evaluasi besarnya di kita. Jangan salahkan umat. Karena yang ngerti ini kan kita. Tapi kok nggak kita sampaikan? Gitu ya. Nah, adapun yang dimaksud dengan kesadaran umum adalah kesadaran umum terhadap beberapa hal. Pertama tentang Islam, terutama pemikiran tentang khilafah dan kekuasaan. Berat ternyata. Keliru ternyata masuk ke dalam khutbah ini. Perjuangan tentang khilafah ternyata. Kemarin katanya cuma masalah yang lain. Insyaallah enggak. Insyaallah ini sudah tepat. Jadi fokuskan ke sini tentang Islam, ujungnya kepada Islam kafah dan hanya bisa tegak dengan khilafah. Nah, coba disiapkan materi singkatnya 5 menit, 10 menit, 15 menit bisa ngomong sampai khilafah. Nah, itu ya. Jadi buat. Kan hari ini kan ceramah Ramadan ada yang 20 menit kan? Bisa sampai khilafah. Gimana caranya? Ini, jadi musuh kita bukan sesama muslim, bukan partai-partai Islam, bukan ormas Islam, bukan tokoh-tokoh Islam, tapi Amerika dengan ideologi kapitalismenya, gitu ya. Nah, itu yang harus kemudian diyakinkan. Jadi kita ini bicara khilafah ini mau berhadapan dengan Amerika ini, dengan kapitalismenya. Ke sana itu ditarik ya, ditarik kesadarannya. Kalau hanya berhadapan dengan oligarki Indonesia ya kecil lah. Ya makanya barangkali cukup diganti sama Anies sama Prabowo beres katanya gitu kan. Tapi harus kita tarik bahwa sesungguhnya itu hanya oligarki yang sifatnya pion-pion baru. Yang oligarki sesungguhnya itu mereka yang ada di belakang Partai Republik dan Partai Demokrat. Yang bergerak di raksasa teknologi dan bergerak di raksasa minyak dan energi. Nah, itu oligarki yang sesungguhnya.
Dan itu adalah Amerika dengan ideologi kapitalismenya. Itu yang harus kita tarik. Dari sana baru nanti lahir kesadaran khilafah dan khalifah. Ya. Yang ketiga, umat tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari problematikanya kecuali jika mereka mampu membebaskan dirinya dari pemerintahan yang menerapkan hukum-hukum kufur. Tidak ada solusi lain. Jadi tidak cukup hanya mengganti orang, tapi mengganti sistem. Sudah cukuplah. Ini sudah yang kesekian kali nih, keberapa kali lagi. Jangan ditunggu ini umat terlena lagi, ya, terjebak lagi dengan kekeliruan yang sama. Lalu yang keempat, kesadaran terhadap tipu daya dan permainan politik kaum kafir untuk memulihkan umat dari jalan yang benar. Ini kesadaran umum. Nah, bayangkan ini kesadaran yang harus kemudian kita optimalkan untuk melahirkan opini. Karena opini itu harus berbasis kesadaran. Nah, yang dimaksud dengan kesadaran umum di sini bukanlah kesadaran terhadap persoalan-persoalan tertentu semacam akidah dan syariah secara rinci. Jadi nggak usah dulu dirinci, ekonomi secara rinci, gitu ya, nggak usah. Jadi umat yang penting tahu bahwa ekonomi Islam itu adalah seperti ini. Hanya bisa tegak dengan khilafah. Riba itu bisa dihapuskan kalau banknya itu dihapuskan. Bank itu dihapuskan kalau sistem ekonomi kapitalis itu dihapuskan. Sistem ekonomi kapitalisme itu dihapuskan kalau tegak sistem Islam gitu. Selama masih ada bank mau konvensional, mau bank syariah, ya riba itu akan merajalela dia. Karena tidak tergambar dalam benak umat adanya baitul mal, gitu ya. Kalau nanti sudah tergambar baitul mal, sudah selesai itu, orang nggak tergambar lagi butuh bank. Tapi kalau kemudian kita hanya bermain di tataran parsial, nggak tergambar Islam yang menyeluruh tadi. Gitu ya. Maka tarik langsung, ya. Titik masuk boleh apa saja, tapi harus sampai kepada tujuan. Ya. Jadi berpikir tentang tujuan itu penting, ya. Opini umum untuk membela Islam di banyak negara, opini umum untuk membela Islam dan keinginan untuk hidup di bawah naungan Islam itu sudah luar biasa hari ini. Ya, karena dakwah tentang syariah khilafah itu sejak 1952-53, bukan kemarin. Ya. Jadi kita ini generasi pelanjut ini harusnya jauh lari kencang kan, kayak lari estafet itu ya. Semakin kita ke ujung itu semakin lari kencang. Karena segala sarana fasilitas itu semuanya kita miliki. Makanya tadi saya cek dari jalan kaki sampai Pajero ada. Kalau dulu kita jalan kaki aja, Jabar buletin kemana-mana gitu kan. Kalau ada angkot naik angkot, kalau tidak jalan kaki. Kalau sekarang masya Allah gitu ya. Untuk parkir aja susah gitu kan. Kalau ngumpul cari tempat parkir itu. Ya. Jadi mari kita lihat hari ini misalnya di Aljazair, di Turki, di Sudan, di Mesir, di Yordan, Pakistan. Itu subhanallah, masifnya opini umum di negeri-negeri ini bisa dilihat dari hasil pemilihan umum serta masirah-masirah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam yang secara terbuka menyiarkan syariat Islam. Jadi silakan ikutin terus ya, pemberitaan secara internasional bagaimana ghirah semangat untuk kembali kepada Islam. Jangan hanya mengikuti berita dalam negeri saja atau berita Padang saja. Jadi tidak tergambar bagaimana perjuangan dari saudara-saudara kita di luar sana. Supaya semangat kita juga muncul, oh ternyata berjuang tentang syariah khilafah untuk kemudian menumbangkan kapitalisme Amerikanya seluruh negeri kaum muslimin. Ini umum untuk membela hizib masih harus menghadapi sejumlah halangan. Ya, sehingga tidak memungkinkan bagi hizib untuk memimpin umat dan meraih kekuasaan dari mereka. Faktor-faktor penghalangnya ada. Untuk juga kemudian kita siap di situ ya. Pertama, penistaan opini yang dilakukan oleh para penguasa terhadap kita. Semacam dikembangkannya opini bahwa hizib adalah gerakan teroris, menyimpang, sesat dan lain sebagainya. Nah ini harus kemudian dibongkar makar itu maksudnya ya. Yang kedua, penyesatan opini yang dilakukan oleh ulama-ulama menjadikan kaki tangan penguasa fasik dan zalim untuk menyerang hizib, keikhlasannya serta pandangan-pandangannya. Misalnya mereka mengembangkan pemikiran bolehnya banyak pemimpin negeri Islam, utopisnya khilafah, keharusan menerima demokrasi dan lain-lainnya. Itu terus sampai hari ini ya. Adanya partai ormas, lembaga swadaya masyarakat yang memiliki hubungan dengan penguasa maupun negara-negara imperialis dan terus menikam hizib dan keikhlasannya. Ya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tugas utama pada masa sekarang sebagai langkah konkret untuk menyiapkan suasana nusrah adalah berpegang teguh kepada mabda Islam, fikrah tarikohnya dan mengaitkan fikrah dengan tarikoh tanpa pernah bergeser seujung rambut pun dan menjaga keikhlasan perjuangannya dari seluruh bentuk penyimpangan dan tendensi dunia. Nah, apa aktivitasnya? 3 saja. Pertama, memelihara keikhlasan dan ketakwaan. Yang kedua, sabar untuk selalu berkorban. Karena ini memang perjuangan yang bukan sembarangan ini. Yang membutuhkan pengorbanan. Ya, ujian kita di sini.
dalam melaksanakan tugas-tugas dakwah. Kadang ada kesulitan hidup di situ, kadang ada sakit di situ. Ya, kadang juga ada zulzilu, ada goncangan dari musuh. Kemungkinan 3 itu bisa terjadi kepada kita. Maka jadikan itu sebagai ujian dan hadapi dengan kesabaran. Tapi kita barangkali hanya kesulitan hidup. Ya. Kadang dibawa pulang ke rumah, istri masih ribut itu ya, sabar aja. Ya. Oh ya, pulang ke rumah belum ada istri ya. Harus lebih sabar lagi. Nah, dalam kondisi semacam ini, aktivis-aktivis tidak boleh surut ke belakang atau mengendorkan perjuangan. Tapi mereka harus mencurahkan segenap tenaga dan pengorbanannya untuk berpegang teguh kepada perjuangan lurus dan suci. Nah, ini harus kita saling kuat menguatkan. Ada yang lagi lemah, ditarik, dikuatkan gitu ya. Makanya memang kita harus sama-sama ya. Jadi tim yang solid ya. Lalu yang ketiga, meningkatkan tenaga dan aktivitas yang ditunjukkan untuk membentengi umat. Ya. Pasalnya musuh-musuh Islam berusaha terus-menerus untuk meletakkan di hadapan umat berbagai macam pendustaan, penyesatan dan makar terhadap Islam. Makanya penting tadi menjelaskan Islam kafah itu. Terus-menerus itu sehingga umat paham, ini sistem kapitalisme, ini sistem Islam. Sistem kapitalisme, sistem Islam. Itu tergambar terus. Kalau tidak umat tidak tergambar deh. Keempat, ada keempat ya, ini terakhir ini. Para aktivis Hizib harus menonjolkan karakter dirinya sebagai seorang mukmin yang selalu ikhlas dalam beramal dan senantiasa mengikatkan dirinya dengan hukum syara serta tekun dalam ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Nah, itu tinggal kita evaluasi apa yang kurang perlu ditambah, apa yang sudah bagus terus ditingkatkan gitu ya. Nah, itulah yang akan mendekatkan kita dan aktivitas kita kepada Nasrullah. Ya. Kenapa? Karena masalah khilafah itu masalah Nasrullah. Bukan karena banyak, bukan karena hebat, bukan karena kuatnya kita, bukan. Ya. Oleh karena itu, kapan akan tegaknya khilafah itu, di mana dia pusat khilafah itu, dan kepada siapa Nasrullah itu diberikan, itu otoritasnya Allah. Oleh karena itu, Nasrullah diberikan oleh Allah setelah kita menolongnya dengan mengupayakan hukum sebab akibat. Mana dia? Intan surullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah pasti menolong kamu. Jadi kata Imam Ar-Razi, ya, faja'ala nasrana lahu muqaddiman ala nasrihi lana. Jadi Allah itu menjadikan pertolongan kita kepadanya harus diberikan lebih dulu agar dia memberikan pertolongan. Tujukan dulu pertolongan kita kepada Allah. Dan pertolongan itu sesuai dengan kadar yang Allah minta, bukan sesuai dengan kadar yang kita bisa berikan. Wallahu musta'an wa waliyut taufiq. Alhamdulillah, selesai.